Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kembali lagi sama Bu Nuri dalam belajar tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang hak dan kewajiban. Nah, mari simak videonya dengan baik dan sampai habis ya. Anak-anak, tahukah kalian hak dan kewajiban itu apa sih? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah melakukan kewajiban. Jadi, hak itu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Terus, contoh hak anak itu apa aja? Nah, contoh hak anak itu ada 3. 1. Hak anak di rumah, misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu termasuk hak kalian sebagai seorang anak. Nah, terus yang kedua itu ada hak anak di sekolah, misalnya mendapatkan pelajaran. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian berhak mendapatkan pelajaran. Terus yang ketiga, hak anak di masyarakat, misalnya mendapatkan keamanan. Kalian itu di masyarakat itu mempunyai hak, kalian punya hak untuk mendapatkan keamanan. Selanjutnya adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, ya. Contoh dari kewajiban itu apa aja sih? Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama, kewajiban anak di rumah. Nah, misalnya membantu orang tua. Jadi kalian itu sebagai anak itu mempunyai kewajiban membantu orang tua. Terus yang kedua ada kewajiban anak di sekolah, misalnya belajar dengan tenang dan tertib. Jadi kalian itu sebagai siswa di sekolah itu mempunyai kewajiban belajar dengan baik dan tertib. Selanjutnya kewajiban anak di masyarakat, misalnya mengikuti kerja bakti di lingkungan. Jadi kalian itu sebagai warga masyarakat mempunyai kewajiban mengikuti kerja bakti di lingkungan kalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban terhadap air, sumber daya alam, dan juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Nah, air itu menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki manfaat banyak sekali bagi manusia. Nah, manfaat air itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu untuk minum. Nah, yang kedua untuk mandi. Yang ketiga untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, dan air juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan kincir angin. Nah, di samping banyak sekali manfaat air, kita sebagai warga masyarakat juga mempunyai hak terhadap ketersediaan air. Nah, hak tersebut apa aja? Ya, yang pertama itu mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kita itu bebas dalam menggunakan air bersih. Di samping kita mempunyai hak terhadap air, kita juga mempunyai kewajiban terhadap air. Nah, kewajiban kita terhadap air yaitu dengan menghemat air, misalnya mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, mencuci dalam jumlah besar sekaligus, menjaga kebersihan sungai dan laut, dan tidak boleh mengotori sungai dan laut dengan sampah. Selanjutnya, kita akan mempelajari hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Pernahkah kalian naik sepeda motor?
Lantas, sumber energi apa yang digunakan untuk menyalakan sepeda motor? Ya, benar, bensin. Nah, bensin merupakan salah satu contoh sumber energi dari minyak bumi. Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi dan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena jumlahnya terbatas dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama sampai jutaan tahun. Minyak bumi jumlahnya sangat sedikit, akan tetapi permintaan terhadap minyak bumi terus bertambah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga yang baik mempunyai hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Nah, hak kita terhadap minyak bumi itu apa? Nah, kita itu mempunyai hak mendapatkan dan memanfaatkan minyak bumi. Jadi kita itu berhak untuk mendapatkan atau menggunakan minyak bumi dengan sebaik mungkin. Di samping kita mempunyai hak terhadap minyak bumi, kita itu juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban kita itu apa? Nah, kewajiban kita itu menghemat penggunaan minyak bumi. Jadi, kita itu tidak boleh boros dalam menggunakan minyak bumi. Jadi, menggunakannya harus sehemat mungkin. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat mempermudah pemahaman kalian terhadap hak dan kewajiban. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.